Arjun, tolong sudah direcord. Alright, sudah direkam. Ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Bersama Ya, saya sudah hadir Mas Imam Trihatmaja. Apa kabar Mas Imam? Assalamualaikum. ya, alhamdulillah, waalaikumsalam. Pak Komar, Iya, alhamdulillah saya iya. baik, Pak Komar. Alhamdulillah ya. Ini menjelang akhir tahun kita Alhamdulillah. tidak apa-apa ya. Kita gas-gas sedikit mengenai isu kapal perikanan. Eh, Siap. ini belum sudah cuti kah atau gimana? Ya, saya sebetulnya nggak cuti juga Pak Komar, tapi apa namanya masih aktif kerja dulu nih. Tapi ini lagi jalan dulu menuju rumah, tapi nggak apa-apa. Lalu Oke, manfaatkan waktu di jalan ini untuk kita bisa berbincang dan iya, berdiskusi iya, ya terkait dengan iya, perlindungan betul. pekerja dan khususnya yang Ya, lagi sedang dilakukan oleh DFW. ya. Saya kira keren sekali itu ya kegiatan pekan lalu di eh, acara bagaimana Hari Nusantara diisi oleh teman-teman Betul. DFW, mengajak Kementerian Ya, Kelautan dan Perikanan, DJPT, saya lihat ada Pak Dirjen. betul. Apa kesan dari kegiatan tersebut untuk DFW, Mas Imam? Kira-kira bisa cerita setelah perayaan Hari Nusantara? Ya, ya, kesan kesannya cukup meriah ya Pak Komar. Kita Hari Nusantara ini kan kita bikin di banyak kota gitu ya, isu serentak gitu, di mana memang tujuan Hari Nusantara yang kita lakukan itu kita dedikasikan untuk para pekerja perikanan sosial kapal Pak Komar. Jadi Ya, alhamdulillah kita kemarin sudah membagikan sekitar 580 paket sembako ya di acara Hari Nusantara itu, dan memang rasanya banyak sekali ABK yang memang memerlukan bantuan-bantuan tersebut gitu, dan syukur alhamdulillah acara berlangsung lancar, dan memang puncak kegiatan kita lakukan di Jakarta di Nizam Zahman, dan alhamdulillah sampai jam 4 sore, jam 5 itu peserta masih banyak karena kita hadirkan juga dangdut meriah di sana Pak Komar. Jadi alhamdulillah kesannya positif juga, dapat dukungan penuh dari pihak pelabuhan, dari Pak Dirjen juga yang sempat menghadiri sekaligus membuka kegiatan waktu di Muara Baru gitu. iya, iya, asik sekali ya menyaksikan itu. Ada Ya, saya lihat ada ABK ya. yang dicukur ya, dipangkas, kemudian Betul, mereka menikmati ya. Nah, Mas Imam, ini betul. Ya, saya tahu persis bahwa Destructive Fishing Watch Indonesia sudah ada program dengan Freedom Institute, juga dengan ya, plan beberapa waktu lalu. Bisa betul. diceritakan Ya, Destructive Fishing Watch sejauh ini apakah memang sudah ingin sepenuhnya fokus di awak kapal ya, perikanan atau ini hanya sebagian dari skenario besar organisasi? ya. Betul Pak Komar. Jadi sejak 2019 gitu ya, memang Destructive Fishing Watch ini masuk ke dalam isu ketenagakerjaan di perikanan gitu Pak Komar. Tapi tidak menutup dari itu, memang pada akhirnya kami mempunyai dua program besar gitu, di mana dua program besar kita itu ada di bagian Ocean Rights dan juga Human Rights Pak Komar gitu. Jadi kami membagi dua divisi saat ini. Nah, divisi human rights sendiri memang lebih banyak terkait dengan bagaimana kami melakukan tata kelola dan juga perbaikan perlindungan pekerja perikanan yang memang terus melanjut kepada pekerja-pekerja yang ada di sektor perikanan dan khususnya di masyarakat pesisir. Nah, di Ocean Rights sendiri kami juga tetap menjadi pemerhati lingkungan gitu, karena seperti kita tahu bahwa 25 tahun kita berdiri di FP Indonesia ini, kita tidak pernah luput dari isu lingkungannya dan juga masuk dalam isu pekerjaannya sekarang Pak Komar. Gitu, dan beberapa program-program kita memang saat ini lebih banyak yang menyasar kepada perlindungan tata kelola pekerja perikanannya gitu, baik sebagai ABK, pekerja UP, dan juga beberapa aktivitas-aktivitas untuk menuntut ya istilah memperbaiki hak dan juga tuntutan para pekerja Pak Komar gitu. Di Ocean Rights juga sebetulnya kami ada program gitu ya, dan tak lain programnya terkait dengan perlindungan ekosistem yang juga berkaitan dengan social protection masyarakat yang terkena dampak bagi perubahan iklim Pak, seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi ada kaitannya dengan social protection, bagaimana ekologi juga menjadi arena ya DFV untuk terus berkiprah begitu.
Tapi memang belakangan betul, ini kalau membaca tren berita DFW kan banyak di isu-isu perikanan tangkap ya. Misalnya betul. Isu bagaimana ketenagakerjaan. logbook yang difasilitasi, kemudian bagaimana sosialisasi dan seterusnya. Nah, Mas Imam, Betul. Mm-mm. ini salah satu yang saya baca tadi artikel itu adalah bahwa tren praktik perikanan yang melibatkan pekerja perikanan tapi ilegal itu masih sangat marak sebenarnya, dan ini berlangsung bukan hanya di Indonesia ya, di sejumlah Betul. negara, Filipina, kemudian di Vietnam itu juga terjadi. Kalau pembacaan DFW sejauh ini trennya seperti apa untuk konteks Indonesia? Ya, jujur untuk konteks Indonesia, khususnya dalam negeri, Pak Komar, kami melihat bahwa isu perlindungan pekerja ini dan juga kejahatan-kejahatan apa ketenaga kerjaan ya, itu semakin terkuak ya, Pak Komar ya. Nah, di Indonesia sendiri apa namanya berulang kali banyak kasus awal apa kekerasan atau dialami oleh. Nah, jadi menurut kita sih trennya ke depan itu justru akan semakin terbuka gitu ya, terbuka terkuak gitu ya, bagaimana bahwa pelindungan pekerja ini justru sangat minim terjadi dilakukan gitu Pak. Gitu karena pada apa setiap hari itu biasa akan ya kami sih mendapat laporan selalu banyak muncul kasus-kasus baru yang memang kasusnya hampir mirip dan serupa gitu Pak Komar. Nah, namun dengan modus yang berbeda-beda Pak gitu. Jadi kami melihat bahwa ini ke depan nih karena era informasi juga semakin ini ya semakin transparan gitu ya. Harus informasi juga itu rasanya kasus-kasus terkait dengan yang menimpa pekerja perikanan ini akan semakin banyak terpublikasi gitu. Jadi jangan heran kalau misalkan yang ke depan akan banyak lagi kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang, kasus kerja paksa gitu yang melibatkan para pekerja itu sendiri gitu Pak. Gitu. Ya, jadi trennya memang cenderungannya semakin ini ya, semakin meningkat ya. Perlindungannya juga Ya, butuh effort besar begitu ya. Apalagi ini berkaitan betul. dengan Ya, aspek sosial, ekonomi. Nah, kalau betul. pemetaan DV sendiri untuk konteks Indonesia, misalnya membaca sejumlah titik-titik rawan, mungkin ada gambaran Hmm. di kawasan mana, di provinsi mana yang trennya sangat meningkat? Ya, tren untuk pengaduan kasus itu sebetulnya meningkat di daerah pesisir, Pak, gitu. Khususnya adalah daerah apa namanya kantong ABK ya, gitu. Karena yang kami petakan gitu, daerah seperti Pekalongan, gitu, daerah seperti Tegal itu menjadi penyumbang dari apa para pekerja ini yang mendapatkan kasus-kasus, Pak. Gitu. Jadi kami melihat bahwa sebetulnya yang perlu kita lakukan deteksi dini gitu adalah area kantong-kantong ABK-nya itu sendiri gitu karena di pelabuhan itu terkadang kasus itu sudah terjadi gitu ya tanpa melakukan preventif Ya, gitu. ya. Jadi kami melihat gitu bahwa area-area yang menjadi apa karena berdasarkan laporan kasus yang kami temukan juga yang memang mendapat masuk ke dalam National Resource Center sebagai sebuah apa namanya layanan platform khusus bagi pekerja perikanan yang kami kelola gitu. Nah, titik-titik lokasi sebaran aduan kasus itu justru banyak juga yang terjadi di area Pulau Jawa, Pak, di Jawa Barat gitu ya, di Bekasi gitu, di Muara Baru gitu, Muara Angke gitu, yang memang pada dasarnya adalah apa lokasi-lokasi yang uh, apa menitik beratkan banyak pekerja perikanan di situ gitu. Kantong ABK juga seperti Pekalongan, seperti Tegal gitu ya, itu juga menjadi apa pengaduan kasusnya masuk ke layanan National Resource Center. Itu bahkan terakhir di kasus yang kami dapatkan apa kasus yang ada di Dobo gitu, itu ABK-nya juga berasal dari Pulau Jawa Pak, gitu. Sehingga memang apa namanya area lokasi Jawa ini memang menjadi apa titik-titik pusat lokasi di mana banyak kasus korban yang apa korban pekerja perikanan itu sendiri Pak, khususnya awak kapal perikanan. Gitu. Iya, iya. Salah satu aspek yang sepertinya juga menjadi atensi kan adanya kebijakan ya, pemerintah pusat bagaimana mengantisipasi, bagaimana mencegah dan seterusnya. Dan itu tidak akan selesai hanya dari pemerintah pusat. Kalau di daerah pantauan DV, apa ada kebijakan-kebijakan tambahan dari pemerintah
provinsi Nah, atau mungkin kabupaten kota barangkali bisa cerita? ya, ya pengalaman kami memang untuk isu perlindungan pekerja itu di daerah masih sangat minim, Pak. Gitu. Bahkan rasanya belum banyak ya regulasi-regulasi yang mengatur di daerah khususnya terkait dengan bagaimana pekerja perikanan itu khususnya awak kapal itu dikelola dengan baik. Gitu seperti misalkan yang sekarang terkena yang sekarang mungkin menjadi piloting dan mungkin menjadi daerah yang lebih maju terkait dengan perlindungannya itu salah satunya adalah Sulawesi Utara dan juga Jawa Tengah gitu karena yang saya tahu gitu di Sulawesi Utara sendiri sudah ada forum daerah perlindungan pekerja dan juga di Jawa Tengah itu sudah ada SK-nya SK saya nggak tahu saya ingatnya ada SK daerahnya ya terkait dengan volume perlindungannya juga dan juga di Bali Pak gitu di Bali sendiri juga sudah ada terkait dengan SK daerah terkait dengan perlindungan pekerja. Nah, namun dari forum ini masih memang belum ada itu ya regulasi khusus gitu ya yang memang diterbitkan oleh daerah gitu terkait dengan bagaimana proses perekrutan, bagaimana proses penempatan dan juga bagaimana awak kapal ini bisa dilindungi secara hak dan juga hak normatifnya mereka gitu karena pemantauan kami di DFW gitu regulasi saat ini yang memang menjadi kunci dari pelindungan pekerja itu masih merujuk kepada Permen KP 33 gitu ya yang memang mengatur terkait dengan bagaimana awak kapal perikanan ini diregulasikan seperti itu Pak. Iya, iya. Saya tertarik pada kebijakan daerah ya. Jadi tadi saya dengar ada Jawa Tengah, ada Sulawesi Utara, dan juga Bali ya. Ya Tapi ini kan betul. tidak sekadar ada regulasi, misalnya ada Pokja, ada tim, tapi juga Hmm. pengalokasian sumber daya, misalnya. Apakah Hmm. APBD bisa digunakan untuk itu? Kemudian Hmm. apakah anggota-anggota yang masuk di Pokja atau di tim itu memang secara kelembagaan mereka bisa operasional atau masih ada kendala di situ? Ya, seharusnya kalau ya yang saya rasa yang kami harapkan gitu Pak ya, pada saat sudah ada SK Porda, otomatis semua anggota POPCA ini menyusun secara prioritas mereka gitu ya, terkait dengan Hmm. bagaimana tata kelola awak kapal perikanan juga menjadi satu kebutuhan bagi mereka gitu, karena seharusnya anggaran daerah mereka pun bisa dialokasikan untuk itu. Cuman kembali lagi bagaimana forum daerah ini khususnya kepada dinas-dinas terkait gitu untuk bisa melihat bahwa isu ketenaga kerjaan di awal kapal perikanan ini menjadi isu prioritas mereka Pak. Nah ini yang Ya, memang ya, masih banyak betul, menimbulkan polemik gitu betul. Ya, ya, untuk menjembatani mereka gitu karena di laut ini ada instansi dari ya, penduduk bersama gitu untuk mengatur bagaimana anggaran-anggaran mereka bisa dialokasikan untuk itu. Itu contohnya saja di Bali misalkan atau itu karena di Bali sendiri memang SK-nya itu sudah terbit dan diinisiasi oleh Dinas Kelautan Perikanan gitu. Nah, namun Dinas Ketenagakerjaan pun seharusnya ikut serta karena yang ada dalam SK itu adalah perlindungan pekerja perikanan gitu ya. Sehingga tidak hanya Dinas Kelautan Perikanannya, tapi Dinas Ketenagakerjaannya pun demikian dengan dinas-dinas lain yang terkait itu bisa saling gotong royong untuk melihat bahwa ini adalah skala prioritas yang perlu disisikan anggarannya seperti itu, Pak. ya, Gitu. iya, iya, iya. Memang dari sisi inisiatif saya kira perlu diapresiasi ya sejumlah gubernur ya, kepala daerah yang sudah Betul. memberi atensi. Tapi kan tidak cukup dengan atensi dalam bentuk misalnya ada regulasi atau Pokja atau tim begitu, tapi juga pengalokasian sumber daya ya kan, Betul. anggaran APBD atau mungkin juga sarana prasarana dan seterusnya. Nah, Mas Imam, kita kembali ke topik utama kita ini kan. Terakhir saya bertemu dengan dua, kita sebut saja korban ya, anak muda yang Hmm. masuk menjadi korban dari iming-iming atau janji ya Ini. untuk bekerja di Ya, kapal atau bahkan mungkin bukan di kapal kata waktu itu dia ya, dia hanya di ya, iming-iming bekerja begitu, tapi ya. kenyataannya dia dibawa ke usaha perikanan, kemudian banyak haknya yang tidak dipenuhi dan ada semacam misinformasi dengan ini. Kalau DFM Betul. membaca yang seperti ini, seberapa seberapa intens, seberapa seringnya, maksudnya peristiwa seperti ini, Ya. dan bagaimana bisa mudah sekali ya
Ya, adik-adik kita atau remaja kita tergiur dengan janji-janji ini, palsu seperti ini ya. ya. Betul Pak, itu yang apa namanya yang sangat sangat disayangkan Pak ya. Tapi memang karena menjadi ABK ini ya kita melihatnya adalah pilihan terakhir bagi para ya individu-individu yang memang ya istilahnya tidak tidak diterima dengan baik di pekerjaan darat Pak ya. Gitu sehingga mereka memilih jalan terakhir untuk menjadi awak kapal Ya, perikanan gitu. Nah kalau melihat di apa di lowongan-lowongan pekerja perikanan yang tersebar gitu Pak, memang tidak mewajibkan banyak persyaratan untuk iya, untuk bisa bekerja di situ gitu Pak gitu. Tidak perlu iya, adanya iya, sertifikasi iya. bla bla sertifikat dan keahlian macam-macam bahkan tidak lulus SD pun bisa bekerja untuk jadi ABK gitu sehingga Mm, mungkin mm, itu mm. yang menjadi landasan bagi para adik-adik kita ini yang akhirnya mereka apa namanya karena kesulitan mencari pekerjaan di darat gitu ya karena kualifikasi yang tidak mumpuni gitu akhirnya mau tidak mau mereka ya dengan pasrah hati itu mencari pekerjaan yang mungkin lebih mudah didapat oleh mereka salah satunya Bisa adalah Mas kapal Imam bisa perikanan bisa lebih gitu. spesifik itu case yang dua adik kita itu di Bali itu yang dua Balik orang itu ya. bisa diceritakan Uh, meskipun tidak eksplisit ya ya polanya dan bagaimana dia bisa ikut itu. ya ya polanya kan begitu Pak. Yang kami lihat gitu para polanya ini memang melibatkan para calo gitu Pak ya. Calo-calo ini adalah agen perekrut yang memang tidak tersedia tidak punya izin yang baik gitu Pak gitu kan hanya calo gitu. Nah Oh, polanya oke. itu kami melihat memang media sosial khususnya Facebook gitu ya itu menjadi pola dasar gitu untuk bagaimana kalau ini memberikan iming-iming Oh, dan janji-janji gitu untuk mendapatkan pekerjaan yang memiliki gaji yang sangat fantastis gitu Pak gitu karena yang kami telusuri gitu ya beberapa beberapa gaji yang muncul di apa lowongan yang disebar di Facebook itu seakan tidak masuk di akal Pak gitu hanya bagi mm, ABK tanpa apa tanpa butuh ijazah SD SMP ataupun apapun hanya modal KTP tapi bisa dapat gaji mereka janjikan sekitar 5 juta sebulan gitu kan ataupun kadang 20 juta sebulan bisa keliling Indonesia gitu seperti oke, itu oke, kayak oke. apa lowongan-lowongan pekerjaan yang seakan memberikan harapan dan jadi palsu gitu. Nah, kedua orang Ya. yang di Bali itu mereka juga tergiur Pak dengan apa namanya iklan yang ada di Facebook itu gitu dan mereka akhirnya Oh, mereka mengkontak nomor kontaknya itu dan memang dijanjikan bahwa dia akan bekerja di tempat yang layak seperti itu gitu. Nah, yang apa namanya yang kemarin yang kemarin juga Muara Baru gitu kan. Namun pada akhirnya mereka dia harus ikut apa bersama. iya, iya. Sayang sekali ya, ini agak lag ya, Mas Imam suaranya. Penting untuk mendengarkan status terkini dari kedua AKP itu atau anak-anak muda dari desa itu yang kemudian terjebak di janji-janji itu. Eh, Mas Imam lagi mobile. Saya ingin dengarkan dari Om Mode. Diani bisa dengar saya? Diani? Mas Imam? Ya, Mas Imam lagi mobile, jadi suaranya ini lag, disconnect. Iya, Tes. disconnect. Kalau bisa dilanjutkan saat ini adik kita itu yang ada di Bali itu bagaimana statusnya? Ya saat ini statusnya dia sudah bekerja di darat Pak. Gitu. Jadi Oke, namun memang masih tunggu terkait dengan proses apa namanya pemberitaan lanjutan ya. Gitu karena seingat saya surat HP-nya sudah terbit gitu dan ini akan dilanjutkan untuk pemeriksaan lanjutan gitu untuk dimintai keterangan saksi-saksi dan lain sebagainya gitu. Tapi alhamdulillah yang bersangkutan sekarang sudah mendapat pekerjaan di darat gitu dan ya sangat disayangkan juga karena apa rupanya kan yang bersangkutan ini di bawah umur ya pada saat ikut dalam jadi iya, iya, awal iya, kapal ini ya iya,
gitu ya. ya, Dan ya, artinya memang ya, ya artinya memang faktor ekonomi ini yang menjadi apa namanya ini apa prioritas utama mereka ya untuk bisa menjadi ABK ini gitu Pak gitu. ya, 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 ya. Jadi memang kalau membaca tren ini disebabkan karena mudahnya akses ya di internet. Mereka bisa mengakses informasi dari Facebook begitu, dan Betul. kadang-kala juga mereka tidak Betul. mengerti mana yang memang bisa dipercaya, mana yang fake begitu. Mas Imam, ini Betul. terkait apa yang dikerjakan atau difasilitasi DFW sejauh ini, barangkali juga saya juga mendapat informasi kalau ada dulu bahkan sekarang itu ada namanya Visor Center. Kalau misalnya mengambil Ya, pembelajaran dari DFW mengenai eksistensi Visor Center ini, seberapa efektif dan apa yang sudah difasilitasi, apa yang sudah diadvokasi dengan adanya organisasi atau komunitas atau jejaring dari Visor ya, Center itu? ya, ya, ya. Research Center National Research Center itu sendiri sebetulnya kami sudah berdiri sejak tahun 2019 Pak gitu dan memang apa melihat dari pembelajaran yang ada di layanan National Research Center gitu memang sudah banyak manfaat-manfaat yang akhirnya kami berikan kepada para pekerja perikan itu sendiri. Itu salah satu manfaat yang langsung yang kami berikan itu adalah manfaat terkait dengan layanan edukasi kepada mereka terkait dengan hak dan kewajiban para pekerja gitu. Dan itu juga kami aktif melakukan pelatihan-pelatihan kepada pekerja perikanan gitu ya dan yang tak kalah penting adalah bagaimana layanan service center ini membantu para awak kapal perikanan yang mendapatkan masalah, mendapatkan musibah gitu untuk apa namanya untuk kita dampingi dalam proses hukumnya Pak gitu. Jadi apa National Service Center itu melalui apa layanan uh, layanan hukumnya gitu ya mendampingi para pekerja ini yang memang mereka siap untuk bisa mengadukan kasus ini ke ranah yang lebih yaitu ke ranah hukum Pak. Itu jadi kebermanfaatan National Research Center ini sebetulnya sudah apa namanya sudah memberikan dampak yang nyata bagi pekerja gitu dan kami juga saat ini sedang merancang gitu ya bagaimana bahwa dari hasil laporan-laporan kasus yang kami terima itu akan menjadi layanan eh, apa ya, ya layanan privat tuh namanya National Center juga menganalisa berhasil berbagai kasus yang masuk ke kami itu untuk bisa kami jadikan sebuah dokumen strategis gitu ya yang khususnya terkait dengan apa ya istilahnya mengupgrade gitu ya undang-undang ataupun aturan-aturan terkait dengan tata kelola pekerja perikanan ini Pak gitu. Jadi itu yang kami lakukan di National Research Center gitu dan saat ini memang layanan kami sudah ada di berbagai daerah ya, ada di Bitung, Sulawesi Utara, ada di Bali, ada di Dobo juga melalui regional desa itu dan juga ada di Muara Baru Pak gitu. Meskipun di Muara Baru belum kami masih ikut serta dengan PTS Nizam Samal ya untuk bisa apa namanya mengoperasionalkan layanan call center ini Pak seperti itu. Iya, iya, menarik ya sebarannya. Jadi tadi saya baru tahu juga kalau sampai di Lobo, di Maluku sana. Mas Imam, kalau misalnya tadi ada isunya bahwa masih perlu backup untuk kabupaten kota atau provinsi. Kalau dari sisi KKP sendiri mungkin ada special cooperation atau ada unit-unit khusus yang sudah bekerja bareng-bareng begitu bisa diceritakan? Ya, kalau dengan KKP sendiri sebetulnya KKP pun sudah memiliki layanan pengaduan Pak. Gitu. Nah hanya saja memang kami selalu berkolaborasi dengan KKP gitu ya, khususnya melalui DJPT karena di KKP sendiri hanya DJPT yang saat ini berperan penuh gitu bertugas full terkait dengan pengawasan kapal perikanan ini Pak gitu sehingga Ya, kolaborasi kami dengan DJPT itu apa sangat intens ya khususnya terkait dengan bagaimana kami menangani kasus-kasus apa terkait dengan awak kapal ini
Dan memang DJPT selalu hadir gitu ya untuk apa namanya bersama-sama kita gitu ya untuk saling bukan berkontribusi tapi melakukan fasilitasi gitu ya terkait dengan bagaimana penanganan kasus bagi awak kapal ini diselesaikan secara mufakat dan menemukan titik temu Pak. Seperti itu. Iya. Kalau kalau program kan ada proyek ini sekarang di Bitung Betul. dan juga Ya, di Bali. ya, Ada ada agenda tahun depan kira-kira nanti dengan KKP apa bisa kerjakan? ya. eh, Betul saat ini memang DP Indonesia sedang menjalankan proyek hotspot Pak ya terkait dengan perlindungan pekerja gitu ya dan ini proyek ini ada di Sulawesi Utara di Muara Baru di Jakarta dan juga di Bali. Terus secara program Hmm, sendiri memang program ini didedikasikan untuk para pekerja baik ABK ataupun unit pengolahan ikan. Nah, secara plan gitu ya memang kolaborasi kita dengan KKP khususnya untuk program ini khususnya lebih kepada bagaimana apa melakukan proses rujukan gitu dan juga ya, ya. ikut serta dalam apa nih mendiskusikan terkait dengan masukan-masukan regulasi Hmm, Pak. Itu salah satu yang kami lakukan kemarin dengan KKP itu adalah melakukan diskusi terkait dengan verifikasi hasil temuan lapangan kami dalam riset pengupahan yang kami lakukan Pak. Gitu dan hmm, riset ini memang sejatinya akan kami publish di bulan ya mungkin bulan Januari atau Februari gitu ya yang melibat ya apa untuk ya. melihat lebih clear lagi bagaimana pola pengupahan ini, bagaimana sistem pengupahan ini gitu ya, yang lebih relevan bisa diterapkan kepada pekerja perikanan Pak gitu. Nah memang Hmm, kolaborasi kita DFE dengan KKP itu nggak sampai di situ gitu karena kami juga sedang apa mencoba untuk menginisiasi dan juga terus berdiskusi dengan KKP gitu ya bagaimana apa mendorong Indonesia juga untuk meratifikasi konvensi C188 ILO Pak gitu dan itu juga kami oke, diskusikan dengan KKP oke. gitu ya untuk melihat apa yang bisa kami bantu dan apa yang bisa kami sama-samakan golkan apa ratifikasi ini ke depan seperti itu Pak. Iya, iya, iya. Kunjungan ke Bali bulan lalu itu saya mencatat juga penegakan hukum ini kan sangat penting ya karena ada kasus ya. Ada kapal yang Betul. lagi diadvokasi, lagi di proses hukum, bahkan ada pengacara ya. Itu gimana statusnya Mas Imam? Ya, saat ini proses hukumnya itu yaitu tadi Pak sudah masuk proses SP2HP Pak ya dan Iya. apa barang bukti semua sudah ada dan kemarin sih seingat saya sudah ditetapkan tersangkanya gitu Pak. Cuman tersangka utama ini masih dalam proses Pak gitu. Jadi sementara ini masih menunggu bagaimana kepolisian juga melalui Polda Bali untuk terus melakukan apa namanya pemenuhan barang bukti gitu ya dengan kasus ini ke jenjang yang lebih apa untuk sidang perdana ya sehingga saya ya gitu karena ya kemarin infonya memang teman-teman di Bali terutama korban juga sedang sudah apa menunggu terkait dengan apa keputusan finalnya terkait dengan kasus ini dan Oke, juga siapa oke, apa namanya oke. tersangka-tersangka yang sudah dipidanakan seperti itu Pak. Iya, iya, iya. Oke, Mas Imam, ini sudah 30 menit. Saya masuk di sejumlah hal-hal yang saya kira mendesak itu untuk menjadi pertimbangan. Misalnya bagaimana tadi kan soal AKP ini kan bukan semata-mata bahwa dia mau bekerja, juga ada latar belakang sosial ekonomi di keluarganya, di daerahnya. Kemudian mereka mengalami disinformasi ya, cenderung dikelabui begitu. Jadi kalau bicara motifnya itu bisa jadi pertama ekonomi, tapi dia literasinya kan yang kurang ya, yang tidak begitu Betul. mampu untuk memilah data, informasi dan seterusnya, kemudian masuk di dalamnya. Nah, ini soal perlindungan ini kan juga bukan semata-mata KKP kan ya, ada kementerian lain yang juga ikut Betul. bertanggung jawab ya. Dulu itu Nanti saya Pak. ingat ada Kemenko Maritim, dan sekarang sudah berubah atau berganti menjadi Kemenko Pang dan Sudah ada. seterusnya. Dan ini barangkali bisa Ya. menjadi catatan, kira-kira mungkin DEV sudah punya gambaran, katakanlah proyeksi tahun depan, apa-apa atau siapa-siapa yang bakal perlu diajak untuk joinan, itu satu hal yang mungkin nanti komentarnya Mas Imam Ya. perlu. Yang kedua itu mengenai pengembangan ekonomi ya. Mungkin ada program-program barangkali dibutuhkan Ya. untuk
menstimulasi di sejumlah daerah hotspot ya yang banyak memproduksi awak kapal Betul. perikanan yang ini. Mungkin ada gambaran DFV membaca tahun depan atau peluang-peluang pengembangannya ke depan? Ya, betul. Secara seharusnya kalau yang kami gambarkan, Pak ya, gitu, karena dulu ada Kemenko Maritim gitu ya, dan sekarang memang tidak ada gitu. Tapi menurut kita sih kolaborasi antara KKP, KKP, Kemenaker, dan juga Kementerian Perhubungan itu seharusnya bisa Hmm. terjalin dengan apa namanya dengan harmoni gitu karena awak kapal perikanan itu tidak terlepas dari tiga kementerian ini gitu. Sedangkan nah untuk itu memang harmonisasi dari regulasi ketiga kementerian ini sangat diperlukan Pak gitu karena dengan adanya Hmm. harmonisasi regulasi antara tiga kementerian ini gitu ya diharapkan perlindungan tata kelola pekerja perikanan khususnya awak kapal itu semakin komprehensif gitu sehingga tidak ada Hmm. lagi istilahnya apa namanya saling saling lempar melempar tanggung jawab gitu. Nah terlebih Ya. kalau misalkan ditambah lagi dengan aturan migran gitu ya perlu ditambahkan terkait dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran yang saat ini memang sudah definitif menjadi kementerian tersendiri ya Iya, iya, gitu. Nah, iya, 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 nah iya, tiga iya. betul. Nah dengan adanya dengan harmonisasinya tiga kementerian itu pun saya rasa sudah cukup gitu. Tidak perlu lagi ada kementerian koordinator gitu ya. Namun Hmm. memang ketiga kementerian ini khususnya untuk mengelola tata kelola dalam negeri itu perlu duduk bersama dan meregulasikan secara penuh gitu secara totalitas mana-mana saja yang menjadi kepentingan bersama ketiga kementerian ini gitu Ya, karena sejatinya memang masih banyak regulasi-regulasi yang akhirnya saling tumpang tindih iya, gitu untuk bagaimana iya. apa pekerja perikanan ini bisa diatur gitu. Nah, Hmm. demikian berkaitan dengan pekerjanya gitu ya di grassroots gitu ya. Nah ini sangat penting gitu bagi apa namanya bagi pekerja gitu ya untuk mengetahui dulu seperti apa sih pekerjaan di atas kapal itu gitu karena tidak serta merta bekerja di atas kapal itu adalah pekerjaan yang mudah gitu kita sendiri tahu ya bahwa di laut itu ya mungkin sekali memainkan laut, tengah laut ada gelombang besar dan sebagainya. Nah itu yang perlu diedukasi secara clear gitu dan perlu Ya, ya, istilahnya apa pola sistem rekrutmen awak kapal ini juga perlu distandarisasikan dan diatur sedemikian rupa gitu sehingga Hmm. hanya awak kapal sendiri yang bisa yang sudah kompeten ya tentunya yang bisa bekerja Ya, di atas kapal dan di laut gitu. Nah karena ini ya, berkaitan ya. dengan bagaimana apa namanya kejadian-kejadian yang menimpa awak kapal itu berkaitan dengan sistem rekrutmennya itu sendiri Pak gitu. Nah sekarang trennya itu terjadi bahwa awak kapal ini justru berasal dari daerah-daerah yang notabene jauh dari laut gitu bahkan tidak bisa berenang gitu. Ini yang sangat dikhawatirkan gitu. Mereka hanya bermodalkan niat bekerja dan apa ya keyakinan gitu tanpa melihat kondisi kerjanya seperti apa. Nah, sehingga perlu pada saat sistem rekrutmen itu dipaparkan dulu bagaimana kondisi kerja di atas kapal gitu kan. Bagaimana apa namanya kondisi di atas kapal gitu itu yang perlu diedukasikan kepada calon-calon awak kapal ini gitu. Nah, sehingga sistem rekrutmennya pun seharusnya lebih diperketat gitu jangan sampai bocor terus melalui calo gitu. Nah ini yang justru banyak menimbulkan malapetaka bagi kapal-kapal baru yang notabene tidak paham bagaimana cara bekerja di atas kapal itu karena ya, seperti itu kurang Iya, lebih Pak. iya, iya. Ya, sangat informatif, sangat clear ya apa-apa yang menjadi catatannya Mas Imam ini mengenai mengenai situasi, mengenai isu dan juga apa-apa yang mungkin bisa dilakukan ke depan ya. Eh, saya kira untuk sejumlah hal saya sudah cukup apa istilahnya ya, sangat informatif. Ini juga mumpung ada sahabat saya Dian Ode, ada Om Tono dan ada Pak Salman Salman ya. Salman, mungkin ada yang mau tambahkan Om Ode, Om Diani atau Om Tono? Nggak ada ya? Oh Ya ya, ini oke. pahlawan-pahlawan kita semua di lapangan nih Pak. Iya, iya, iya. Ini momen kita tidak apa-apa. Kita sedang mengambil inspirasi di ujung tahun.
Karena ini isu kayaknya selalu berulang-ulang dan kita harus tahu pada posisi mana ya kita sedang berada. Dan saya tahu persis DFV on the right track dalam hal mendekatkan isu ini ke pemerintah. Bagaimana pemerintah mengambil inisiatif dan tentu tidak akan selesai kalau hanya semata KKP kan ya. Pasti ada kementerian lain juga harus diajak Betul. berpartisipasi, berkontribusi. Mas Imam, saya menyampaikan terima kasih banyak untuk informasi yang diberikan ini. Saya sudah pada posisi merekam dan juga menyimpulkan kira-kira Ya, poin-poin apa yang sangat penting untuk menjadi PR kita ke depan. Dari sisi kebijakan, saya kira menarik tadi ya, soal adanya inisiatif daerah untuk bentuk tim atau forum begitu di Jawa Tengah, di Bali, di Sulawesi Utara, dan juga tadi saya dengar ada Maluku. Ini bisa menjadi simpul utama ya untuk ya, memetakan kembali trennya seperti apa. Syukur-syukur kalau bisa membaca misalnya provinsi lain ya, Jawa Tengah, betul. Jawa Timur, Jawa Barat itu sebagai tersebut saja daerah yang memasok banyak kapal perikanan yang kita tahu persis Ya, juga literasinya sangat terbatas sehingga perlu memang dukungan dari kabupaten kota atau di kurang. mana dia berada untuk Ya, memberi informasi. Saya terima kasih banyak Mas Imam atas paparannya. Jadi motif mengenai bagaimana kapal perikanan ini masuk di pusaran itu clear tadi, aspek ekonomi, aspek ya, literasinya, dan juga media ya, soal sosial media yang menjadi platform mereka media. bisa mendapat informasi Betul. ya. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup. Terlalu panjang juga tidak bagus ini. Ada yang mau disampaikan? Closing statement? Ya, kalau ya dari saya sih mungkin kita tidak bisa sendirian Pak untuk untuk Ya, apa ya, namanya berjuang bagaimana mengelola tata kelola perikanan pekerja perikanan dengan baik gitu sehingga dari DFT sendiri itu turut mengajak gitu ya banyak lembaga-lembaga lain dan juga mendorong bagi kementerian-kementerian untuk ayo kita duduk mm, bersama-sama gitu ya saling mengesampingkan ego masing-masing gitu untuk bisa mengawal dan melakukan perlindungan kepada pekerja perikanan gitu gitu karena ketiadaan pekerja perikanan itu jangan sampai kita juga kesulitan mendapatkan ikan-ikan terbaik dari mereka gitu ya, sehingga iya, iya, pentingnya iya, pekerja perikanan ini perlu kita perlu kita berikan dedikasi penuh gitu dengan bagaimana iya, pemberian upah yang layak gitu juga perlindungan-perlindungan pada saat mereka bekerja gitu dan ayo kita iya, mulai melihat bahwa banyak pekerja-pekerja di laut yang perlu perlindungan gitu ya dan jangan sampai mereka terus diasingkan terus dikesampingkan tapi kita di darat tetap menikmati hasil laut yang melimpah ruah dan yang bisa dibilang sangat enak-enak itu Pak gitu itu aja sih jadi ayo kita kawal bersama gitu kita turun bersama kita perjuangkan bersama bagaimana tata kelola pekerja perikanan ini bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang gitu. ya. Terima kasih banyak Mas Imam Trian Majah. Ya, Sahabat sekalian, penonton Pelagi Tahap, saya kira sangat clear tadi sejumlah hal menjadi agenda kita ke depan, bagaimana membenahi kebijakan, bagaimana dukungan sumber daya di kabupaten kota atau di sumber-sumber memasok kapal perikanan dan juga perlunya literasi ya atau sosialisasi tentang ya, media-media atau sumber-sumber informasi untuk pekerjaan di laut ya, Mas Imam ya.